Halo trader, halo investor. Kali ini saya mau membahas beberapa saham ya. Ini lumayan banyak. Ada saham MITI, BWPT, PNBN, BEX, Arto, BNBA, BBHI, Agro, Baca, Bimas, Buka, dan Goto. Ini saya akan bahas satu persatu ya. Pertama saya mau bahas indeksnya dulu ya. Indeks kita ini berada di level support. Ini kita sebenarnya ini namanya soft landing ya. Turunnya nggak berapa parah dan nggak berapa keras. Memang awal-awal ini banking-banking yang pukul keras ini. Tapi saham-saham yang lain ini masih aman ya. Mungkin nanti sentakan kedua baru saham-saham yang lain ikut-ikut turun, mulai berjatuhan juga. Tapi nggak masalah, karena ekonomi Indonesia ini sudah membaik. Jadi paling ini ada kemungkinan dia turun ke bawah. Tapi nanti dilihat ya. Ini ada di level support saat ini. Jadi kalau dia nggak jebol di indeks kita, kalau nggak jebol di sini, kira-kira di 6.500, ada kemungkinan dia balik ke atas, rebound balik ke atas. Tapi kita nggak tahu juga dia reboundnya ini sementara atau dia hanya bikin buka segini aja, terus dia turun lagi ke bawah. Jadi dilihat aja berapa hari ke depan, mungkin berapa minggu lah ke depan ini. Tapi kalau menurut saya ini kelihatannya bisa turun ya, tapi ini hanya opini saya aja. Kita nggak tahu, tapi menurut saya dia ada kemungkinan turun ke bawah. Kalau dia naik dulu ya mungkin naik cuma naik sebentar terus dia turun lagi. Jadi nanti dia turun lagi sampai kira-kira ya mungkin ke level-level segini lah 6 ribuan. Nanti kita lihat setelah dia turun ke bawah sini. Jadi kalau sekarang saya masih pegang cash. Kalau menurut saya kalau mau belanja dikit-dikit aja. Kalau cicil beli, kalau turun nanti baru kita borong di bawah dekat di bawah sini. Jadi kira-kira itu aja indeks kita menuju ke berapa. Sekarang saya mau membahas satu persatu saham yang saya bahas tadi. Saham MITI, pertama kali saham MITI. Ini ada yang nanyain saya saham MITI bagaimana ke depannya. Ini saya lihat saham MITI ini bagus ya. Kedepannya dia bagus, makanya dibilang laporan keuangannya ini dia tanya saya kenapa bagus, laporan keuangannya bagus, tapi kenapa sahamnya turun. Tapi terus saya udah lihat ternyata ini MITI ini bagus. Jadi menurut saya kalau mau beli buy antara sekitar 147-an sampai 160. Jadi dia mungkin akan turun lagi ke bawah. Setelah turun dia akan bounce balik ke atas, naik ke atas. Jadi rekomendasi buy MITI ini uptrend. Jadi saya mau tulis dulu MITI ini uptrend. MITI uptrend, boleh rekomendasi buy antara 147 sampai 160. Dilihat juga ya, ini ada support di sini. Kalau dia jebol ke bawah di bawah 145, dipertimbangkan lagi, nanti dipantau lagi karena saya nggak ada saham MITI. Mungkin di cut loss atau mungkin dilihat kalau volume yang turun ini hanya volume kecil, ya diabaikan saja. Dia mungkin hanya ngusir inilah, ngusir orang terus dia naik lagi. Tapi kalau dia dekat-dekat dari sini terus dia bounce balik ke atas, ya itu berarti dia akan berubah jalannya jadi reversal, jadi uptrend. Jadi MITI ini uptrend, rekomendasi buy. Sekarang saya mau bahas saham PNBS. PNBS ini saya lihat laporan keuangannya di kuartal 4 2021 ini merah parah. Saya nggak tahu itu kenapa. Jadi diperhatikan lagi. Jadi dicari tahu kenapa saham PNBS ini laporan kuartal keempatnya di 2021 itu merahnya luar biasa ya. Jadi mungkin ini pengaruh dengan sahamnya juga. Jadi jadi misalnya Anda nyangkut beli di harga seginian 148-an, seperti video saya kemarin cara keluar dari saham yang nyangkut dari atas ini, saya udah beritahukan. Jadi kalau bagi yang belum nonton silakan nonton di video saya sebelumnya. Nanti saya akan tampilkan di akhir video ini ya. Jadi bisa di review, nonton kembali. Kalau yang nyangkut dari sini kita boleh average beli lagi di saham ini juga atau di saham yang lain ya. Tapi dengan dana yang sama seperti yang saya bilang, misalnya Anda beli di sini harga 10 juta, dia turun ke bawah ini kan dari harga 140, kita ngomong 140 aja lah yang gampang ya. 140 misalnya Anda beli di harga 140, turun ke harga 60 nih kira-kira. 140 ke 60 itu udah 50% lebih ya. Jadi Anda cari saham yang probabilitasnya itu bisa kemungkinan naik ke 50% atau ke 100%. Banyak nggak saham seperti itu? Banyak.
Di member-member saya udah bagikan, dan nanti tinggal ditunggu aja beberapa bulan, beberapa minggu ke depan, ada kemungkinan bisa naik ke 100% sampai 50%. Jadi menurut saya kalau PNBS ini kalau dia tidak balik ke 50, ini kita bisa berharap dia balik ke atas ya. Tapi kalau dia nggak balik ke atas, dibalik ke 50 perak, ya ini agak berat ya, sebab kelaporan keuangannya itu saya nggak ngerti ya. Jadi dipantau lagi sendiri, yang punya saham ini, dicari tahu kenapa laporan keuangannya itu merah. Jadi PNBS ini downtrend, belum ada tanda-tanda reversal. Kalau dia reversal itu baru boleh beli, boleh buy. Terus saya mau ganti bahas saham BEX. Saham BEX ini saya pernah main juga di saham BEX, tapi saya bilang pada kalian semua waktu main di TikTok, ini lagi naik, boleh di buy. Sebelum pas di 50 perak ini saya udah suruh buy sebelum dia jalan ke sini ya, karena saya lihat ada yang akumulasi. Jadi ada yang buy di harga 50 dan 51, dan kemudian saya buy di harga segitu, terus langsung saya keluar di harga 54-an, dan 55, 54 saya udah keluar. Pada waktu itu setelah keluar saya bilang dia balik lagi ke gocap, dia naik lagi, tapi setelah 50 itu dia tidak reverse balik ke atas. Jadi saya bilang stop loss di 50, jangan ditahan, karena ini kalau ditahan ini bisa lama ya. Tapi jangan khawatir ya, BEX ini ada kemungkinan chance buat balik ke atas lagi nanti. Jadi ditunggu sabar aja, ada kemungkinan ya hitungan berapa bulan lah, 1 bulan, 2 bulan ke depan ini akan ada kenaikan lagi harusnya ya. Mungkin kurang dari 2 bulan, nanti dilihat aja lah. Tergantung bandarnya, tapi ini akan diangkat lah. Tapi nggak tahu berapa lama lagi. Sekarang saya mau bahas saham BWPT. BWPT ini sudah pernah saya bahas ya. Ini memang ada pompaan ke atas nih. Ini bandarnya ya biasalah, mereka mau jualan dulu di atas. Terus dia turun lagi ke bawah, ini nggak masalah. BWPT ini menurut saya ini uptrend. Jadi ini bagus ya BWPT ya. Jadi BWPT saya udah pernah review, dan menurut saya kedepannya dia akan bisa naik ke atas ya. Tapi ditunggu dulu, ini ada support di sini. Supportnya udah triple bottom ini ya. Triple bottom ini mestinya bagus ya, dia bisa balik ke atas, tapi dilihat lagi. Kalau dia jebol ke bawah sini nggak masalah, mungkin dia turun ke arah-arah yang kira-kira 64. Jadi misalnya nih ya, seperti video saya yang kemarin tentang orang yang beli-beli nyangkut di atas, misalnya Anda beli BWPT di harga 100 ya, misalnya nih ya. Anda beli BWPT di harga 100, dana Anda misalnya 10 juta atau 100 juta atau 1M ya. Jadi dana Anda 100 juta itu Anda boleh average buy lagi di bawah. Misalnya Anda beli di harga 100 ya, kita ngomong gampang aja 100. Dia turun ke, sekarang kan di harga 70 lah, kita ngomong 70. Itu kalau 70 kan dia rugi udah sekitar 30% ya. Itu nggak masalah. Jadi kita kalau 30% ini, kita beli average dari sekarang, dan kita harus menggunakan dana yang seperti sebesar yang kita beli di atas. Misalnya dana 10 juta, 100 juta, atau 1M, kita beli lagi di bawah dengan dana yang kita beli misalnya 10 juta. Jadi cara belinya, kita beli 10 juta, kita beli dulu cicil 2 juta. Misalnya di harga 72 kita beli 2 juta. Turun misalnya dia harga ke 68, kita beli lagi 2 juta. Dia turun lagi ke arah 65, kita beli lagi 2 juta. Sampai dana 10 juta itu kita terhabis. Tapi kita harus pantau juga, kita harus pantau dari support-supportnya ya. Misalnya di 64 ini ada support. Support ini harus kita lihat. Kalau dia jebol dari support ini, itu sebabnya dana 10 juta itu jangan langsung dibeli di atas. Kita perlahan-lahan kita beli. Kalau dia udah mulai reverse ke atas, baru kita habiskan dananya ke atas, di atas ini. Jadi misalnya dia turun ke 68, beli 2 juta, turun 66, beli 2 juta, dia naik ke 69, kita tunggu, dia naik lagi ke 73, kita beli 2 juta. Nah, dia turun lagi ke 70, kita beli lagi 2 juta, dia naik lagi. Nah, pokoknya begitulah. Itu kira-kira seperti itu. Kalau saya yang trading, kira-kira saya trading seperti itu. Jadi kalau dia naik lagi ke harga 90 atau 100, duit Anda udah balik, bahkan udah profit lebih dari 30%. Jadi caranya seperti itu. Menurut saya BWPT salah satu yang lebih baik lah dibuat average dari BEX atau PNBS. Jadi boleh koleksi buy di saham BWPT, dipantau dulu turunnya sampai seberapa,
average buy, nanti pas dia naik bisa di hold atau bisa keluar juga bisa. Oke, sekarang saham berikutnya saya mau bahas saham Arto ya. Ini saya mau jelaskan juga, ada beberapa saham yang bisa di average buy, ada beberapa saham yang nggak bisa di average buy ya. Ini seperti saya bilang, ini Arto nih saya udah pernah review sebelumnya. Arto ini downtrend dan dia jebol di support sini, ya jadi goodbye lah ini nah. Jadi saham-saham seperti ini ada yang bisa buat di average buy, ada yang tidak. Kalau menurut saya Arto ini udah istilahnya apa ya ini ya? Udah pucuk ya, udah tinggal tunggu apa ya namanya? Itu misalnya tanaman udah berbuah udah diambil buahnya, udah tinggal batangnya aja. Jadi ini udah manisnya udah habis. Jadi Arto kalau menurut saya ini bukan saham yang bagus untuk di average ya. Sebab chance buat dia balik ke atas ini 18.600 itu super berat. Jadi yang memberatkan yang memberatkan indeks kita ya saham-saham seperti ini ya. Yang dia udah naik dari berapa, naik ke atas, dan saham-saham seperti ini buat average sebaiknya dilupakan. Seperti saya jelaskan, sebaiknya average di saham yang lain dengan dana yang sama. Misalnya Anda beli Arto di harga 10 juta, ini kan udah turun kira-kira udah 8.000, udah 50% ya. Jadi Anda cari saham yang lain dengan dana yang 10 juta juga, beli di bawah. Jadi Arto seperti itu, jangan di average di saham Arto, sebaiknya average di saham yang lain. Saya mau bahas lagi saham selain, nah ini saham-saham sama semua ya, Arto, BBHI. Nah ini banking yang dulu naiknya udah mantap sekali dulu naiknya ya. Nah ini saya mau bahas BBHI. BBHI menurut saya ini udah tanda-tanda ya. Ini saya nggak bilang mau turun, tapi kalau saya punya saham dari bawah, saya ini udah cicil jualan dulu, dan saya melihat ini berapa hari ke depan mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya sih saya udah nggak mau ini saham. Saya nggak mungkin buy di saham ini. Kalau dia naik pun dia juga naik nggak akan jauh. Dan menurut saya ini BBHI akan turun ke bawah. Jadi yang punya saham BBHI baiknya di take profit, kecuali dia bounce balik ke atas, break dari resisten yang 6.600 ini. Kalau dia turun ke bawah, ya ini baiknya ditinggalkan. Jangan coba-coba average di saham-saham seperti BBHI ini. Ini menurut saya aja BBHI ini lagi masa-masa kritikal ya. Oke, sekarang saya mau ganti saham BNBH. Ini saya bahas banking semua ya. Bank Bumi Arta. Bank Bumi Arta ini juga udah goodbye ya masanya ya. Jadi udah breakdown dari support sini, dia jadi downtrend. Jadi arahnya kemana dia sekarang ini? Jadi ini juga saham-saham yang menurut saya lebih baik tidak di average beli di saham ini ya. Seperti saya bilang, cara keluar dari saham-saham nyangkut, misalnya kita ngomong di 4.000 aja yang gampang ya. Anda beli di saham 4.000 ya, ini turun udah ke 1.700 itu udah 70%-an ya. Jadi jangan coba-coba average di saham-saham seperti ini ya. Misalnya Anda beli di sini, average turun, beli lagi, turun lagi. Dia bisa naik lagi ke atas, tapi chance buat naiknya ini agak masih lama lah. Dia masih dulu dibuang dulu ke bawah sini, nanti dia sideways di bawah, dan dia chance buat naik ke atasnya itu ya masih lama lah menurut saya lah. Tapi belum tentu saya benar ya. Ini kira-kira saya aja, nanti dilihat aja berapa bulan ke depan. Paling dia sideways di bawah, dan chance untuk balik ke 4.200 itu ya saya juga nggak tahu ya itu bisa balik ke atas atau tidak. Apakah ada berita yang luar binasa ya supaya dia bisa naik lagi ke atas? Sepertinya ya enggak lah, dia jangan coba-coba lah average di saham-saham seperti ini. Baiknya cari saham yang lain yang mau uptrend, itu menurut saya. Jadi kalau yang udah nyangkut di atas ya
ya udah agak berat lah. Sebaiknya average di tempat lain. Kalau udah average di tempat lain udah naik, baru dia boleh kita cut loss di saham ini. Oke, kita bahas berikutnya. Ini saham-saham sama ini, BBHI dan Agro. Nanti saya bahas juga ya BBHI. BBHI udah. Sekarang saya mau bahas Agro. Agro saya udah pernah bahas ya. Ini udah memang downtrend ke bawah. Dan panah-panahnya ini pun juga ini dulu saya udah pernah bikin panahnya apa belum, saya juga lupa ya. Saya udah pernah bahas juga sama Agro, mungkin dulu pas masih ada di 11.000 kali. Saya bikin gambar panah turun ya, ini udah terrealisasikan, sudah sesuai trading plan, sudah sesuai plan saya ya, dia turun terus ke bawah. Mungkin ya sampai ke 700-an lah. Dan saham-saham seperti ini, seperti saya bilang juga, kalau ingin nyangkut dari atas, jangan coba-coba average di saham ini lagi ya. Baiknya di average di saham yang lain. Karena nih agro banking yang kelas-kelas beginian ini yang udah zamannya dia main, sudah selesai. Jadi dilupakan aja lah, cari saham yang lain. Ini setelah agro kita bahas baca. Ya, baca ini dulu saya pernah main ya, baca ya. Kira-kira masih di harga dulu 300-an lah di sini. Saya pernah ada rekomendasi juga saham baca. Ada di TikTok saya juga udah lupa dah. Saya juga pernah main dan saya juga udah profit di sini. Tapi setelah profit saya sudah nggak mau coba dekat-dekat lagi ya. Waktu itu saya pernah jualan di harga 600-an masalah. Setelah harga 600-an, saya udah nggak lirik lagi baca. Dan sekarang dia udah turun ke bawah, ya udah ini tunggu ya kiamat lah ini. Jadi kalau menurut saya jangan juga efek di saham-saham seperti ini. Lupakan, cari saham yang baru. Nonton video saya cara average buy. Misalnya Anda punya saham-saham yang di sini nyangkut di atas, ini cocok nonton video saya yang sebelumnya. Ini sekarang saya mau bahas lagi saham berikutnya. Bimas. Bang Maspion. Bang Maspion ini saya nggak pernah main ya, tapi ngelihat dari volumenya, dari ininya, tunggu bentar ya. Bimas ini lumayan ya dari 2000-an. Ya ini dilihat aja, ini masih di level support ya Bang Maspion ini. Selama dia masih ada di level 1000-an, ini masih aman. Di sini nih, ya di sini kita masih aman ya. Level 1200. Kalau dia jebol dari level di 1200 dari sini, ya dia menuju ke bawah lagi, ke bawah. Jadi hati-hati saham Bimas. Diperhatikan aja supportnya. Kalau yang punya saham Bimas, ya diperhatikan jangan sampai dia turun di bawah kira-kira. Ya jangan sampai di bawah 1000 lah. Kalau di bawah 1000 itu udah agak bahaya. Tapi kalau dia ada reverse balik ke atas, ya itu jadi bagus lagi ya. Jadi diperhatikan aja tergantung bandarnya mau kemana. Oke, sekarang berikutnya, kita sampai terakhir di Buka dan di Goto. Di Buka dan di Goto ini saya suka ya, karena Buka ini sahamnya dibuang lagi ke bawah. Aduh, ini Buka sih ampun dah. Buka dibuang lagi ke bawah, yang kelihatannya sebenarnya uptrend, jadi dibuang lagi ke bawah, jadi ini kita lihat lagi, ini ada di level supportnya lagi. Kalau dia jebol dari level ini, ya Buka mungkin lanjutin ke bawah 100-an ya. Jadi diperhatikan aja yang punya saham Buka, dan ada yang coba-coba pikir ini dia reverse ke atas, ternyata dia tidak, dia turun lagi ke bawah, ini kejam juga nih Buka ya. Jadi kita lihat kalau dia jebol support dari sini, dia mungkin lanjut ke di bawah 100. Jadi diperhatikan aja Buka, belum saatnya Buka untuk reverse balik ke atas ya kalau saya bilang ya. Ternyata dia belum break dari resistance ini, ya dia bikin head and shoulder, ternyata dibanting lagi ke bawah, ini kasar lah mainnya. Jadi Buka, seperti saya bilang juga ya, kita Bukalapak itu
dengan perusahaan yang seperti itu ya, dia buka di harga di 1.300 ya, dibuka di harga 1.000 IPO. Kita bisa bandingkan. Nah, ini saya mau jelaskan juga nih ya. Menurut kalian buka sama Tokopedia itu besaran mana dan bagusan mana ya? Dan Goto itu gabungan Gojek sama Tokopedia ya. Jadi perusahaan sebesar itu dia dibuka di IPO dengan harga yang menurut saya masih wajar lah, di harga 400-an ya. Walaupun dia dibanting ke bawah, ini bukan jelek ya. Ini menurut saya ini nggak masalah. Dibanting ke bawah ini nggak masalah, karena pasti suatu saat nih Goto ini akan naik lagi. Perhatikan ya, dengar, ini saya catat tanggalnya ya. Sekarang tanggal 13 bulan 05 2022. Ini boleh diperhatikan. Menurut saya suatu saat ini ya, ini di tanggal sini boleh diperhatikan kata-kata saya. Suatu saat, saya tulis lagi lah biar lebih jelas. Suatu saat kalau kita buka lagi, ada tulisan kata-kata saya. One day ini akan naik. Dan naik lebih dari harga 400, dia punya lebih dari harga IPO dia. Jadi Goto diperhatikan, boleh diperhatikan. Saya juga lagi mantau Goto. Saya lihat dia mau nyelam sampai seberapa banyak. Kalau dia di bawah 200 nih, ini udah di bawah 200 nih. Ini makin bagus buat saya. Dia turun lagi. One day saya akan average beli saham Goto ya. Entah kapan, tapi saya nggak tahu. Tapi saya ngincer-ngincer juga saham Goto ya. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan banking-banking yang lain-lain itu, sebaiknya kita beli saham Goto. Saham Goto ini masih bisa di average. Jadi kalian nggak perlu khawatir, bisa di average. Dia turun lagi, masih bisa di average. Tapi diperhatikan juga ya, kalau dia menuju ke 50, ya itu juga agak aneh ya. Jadi menurut saya saham Goto ini masih layak untuk diperhatikan. Dibandingkan saham-saham banking-banking yang tadi yang saya sebut, Goto saya masih pro ke Goto. Dibanding dengan saham Buka lah, pesaing dia lah. Buka juga bisa naik. Nanti menurut saya ketika Goto naik, Buka juga mungkin ada ikut naik ke atas juga. Jadi kira-kira itu aja saham-saham yang saya bahas kali ini. Semoga ada gambaran buat kalian, view buat kalian. Jadi melihat punya saham itu, saham-saham kalian kalau yang saya bahas ini kalian ada. Jadi kalian ada gambaran lah saham kalian itu mau menuju ke berapa, apakah dia uptrend atau downtrend. Jadi kalau buat yang member join sama saya carikan saham-saham yang potensi naik 50% sampai 100%. Oke, gitu aja. Semoga ini bisa jadi ada gambaran buat kalian. Oke, good luck.